Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan hari baru bagi kehidupan kami. Kami mengimani setiap hari yang Tuhan anugerahkan juga suatu panggilan daripadamu agar kami boleh hidup di dalam terang Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami hidupi sebagai terang Tuhan yang menuntun kami menjalani setiap aktivitas kami yang mengerjakan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Demikian tertulis di sana. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa hari lalu gereja Tuhan di dunia ini telah merayakan perayaan Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Dan peristiwa itu menurut Yohanes 1 ayat 14 disebut dengan firman yang telah menjadi manusia. Dan jikalau dalam Yohanes 1b disebutkan juga firman itu adalah Allah, itu berarti lewat peristiwa kelahiran ini ditegaskan bahwa Allah telah lahir ke dunia ini yang mengambil rupa manusia. Jadi di dalam diri Yesus yang lahir itu, kita bisa melihat kemuliaannya sebagai Allah yang disebut Anak Tunggal Bapa, tetapi juga sepenuhnya manusia. Dan lewat dirinya, kita dapat menerima kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca tadi juga sesungguhnya menegaskan tentang pengertian yang demikian, yaitu kealahan Yesus sekaligus juga ia sebagai manusia yang datang ke dunia membawa keselamatan dan hidup yang kekal kepada orang yang menerimanya. Hal ini perlu ditegaskan oleh karena di sepanjang zaman dari dahulu sampai sekarang sesungguhnya selalu ada ajaran sesat yang bahkan mengajar kepada kita untuk menolak kealahan Yesus, sekaligus juga kemanusiaannya dan keselamatan yang dianugerahkan sebagai kasih karunia bagi orang yang percaya kepadanya. Demikianlah juga permasalahan yang terdapat di dalam konteks surat 1 Yohanes ini. Oleh karena itulah, dalam nats yang kita baca tadi ditegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus yang telah lahir itu dianugerahkan kepada kita pengertian agar kita memperoleh pengertian yang benar tentang Allah itu. Yang pertama
mengenal siapa yang benar itu. Dan menurut nats yang kita baca tadi, yang benar itu menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Kedua, oleh karena penerimaan kita kepada Yesus Kristus, itulah jalannya kita menerima sepenuhnya Allah Bapa kita atau Allah yang benar itu. Dan ketiga, Yesus yang adalah Allah yang benar itu, lewat dirinya juga kita memperoleh hidup yang kekal. Yang artinya, bila dosa berakibat maut bagi kita, maka kuasa dosa telah dikalahkan lewat pengorbanan Yesus di salib bagi kita. Demikianlah lewat firman ini dan juga di sepanjang surat 1 Yohanes ini. Kepada kita ditegaskan bahwa hakikat Yesus dan karyanya bagi kita yaitu bahwa Yesus adalah Kristus yang telah lahir dan datang sebagai manusia menjadi kurban bagi dosa dunia untuk menebus kita dari kuasa maut atau kuasa dosa itu sendiri. Tentu kata menebus ini bermakna bahwa kehidupan kekal atau keselamatan itu sendiri hanya kita alami berdasar pada kasih karunia-Nya dan bukan karena hasil upaya atau kebaikan kita. Dan karena itulah lewat keselamatan itu kita mengenal arti kasih yang sesungguhnya, yaitu pemberian Allah yang kita terima tanpa syarat dan pamrih, dan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus kita memperolehnya sebagai kasih karunia. Saudara-saudara, dari hal itu kita dapat menyebutkan pesan firman yang kita baca tadi untuk kita semua. Yang pertama tentu panggilan agar kita tetap setia di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus dan waspada terhadap pengajaran sesat dan segala keberhalaan yang senantiasa dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan tentu saja panggilan untuk tetap setia ini dijelaskan kepada kita tadi oleh karena di dalam Yesus Kristuslah kita mengenal Allah yang benar, yang juga sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat diterima Allah Bapa, sehingga Dia sendiri dapat berdiam dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Inilah suatu persekutuan yang satu, yang tidak terpisahkan lagi antara kita dengan Bapa, sebab di dalam diri kita, Dia telah ada dan kita ada di dalam Dia. Yang ketiga, saudara-saudara, setelah kita mengenal lewat pengorbanan Yesus atau lewat dirinya, yaitu kasih yang sesungguhnya itu, maka Dia pun memerintahkan kepada kita atau kita pun dipanggil untuk hidup atau menghidupi kasih itu. Dalam kenyataan kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih seperti apa? Ya tentu kasih sebagaimana Kristus sudah menyatakannya kepada kita. Jadi dalam pengertian ini juga panggilan bagi kita untuk
tidak tunduk lagi kepada keinginan dosa atau melakukan dosa lagi. Oleh karena lewat iman kepada Yesus Kristus, kita semua telah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, yang berarti sudah dilahirkan kembali dari Dia. Dan karena itulah di dalam ayat 18a, pengertian itu disebutkan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan dari hal itu kita telah dinyatakan lahir kembali dari Allah, dan untuk itu kita dipanggil untuk menjauhi segala kejahatan dan perbuatan dosa. Demikianlah saudara-saudara, dari pesan firman Tuhan yang kita baca tadi, bila kita tetap teguh, setia, dan menghidupinya, atau bila hidup kita boleh dinyatakan sebagai satu kesaksian akan kebenaran firman tadi, itulah jalannya juga kita akan terbebas dari pengajaran-pengajaran sesat, dan kita boleh menjadi saluran berkat, penyataan kasih Allah dan kebenarannya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam arti atau dengan kata lain boleh dikatakan orang lain bisa melihat kehadiran Allah sendiri di dalam diri kita. Dan lewat diri kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah menyatakan kasih karunia dan kebenaran Allah bagi kami, sebab Engkau sendiri adalah Allah. Dan di dalam pengorbanan-Mu telah memberi jalan bagi kami untuk bersatu dengan Bapa, dan kami dipanggil untuk menghidupi kebenaran Tuhan, agar melalui hidup kami, banyak orang boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kesaksian akan kemuliaan atas nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini menerangi setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, senantiasa orang bisa melihat terang Tuhan bersinar melalui kehidupan dan aktivitas kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Di Betlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Tak